Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan pelajari matematika. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehat semua. Ya, sekarang kita akan pelajari trigonometri. Kompetensinya menggunakan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Dan indikatornya ini menentukan sinus, kosinus, dan tangen suatu sudut, menentukan sinus, kosinus, dan tangen dari sudut khusus, dan menentukan sinus, kosinus, dan tangen dari semua kuadran. Menentukan misalnya suatu sudut yang menilai sinus, kosinus, dan tangen diketahui menggunakan rumus sinus dan kosinus dalam penyelesaian soal, mengkonstruksi grafik fungsi sinus dan kosinus, menggambarkan grafik fungsi tangen. Oke, yang pertama sebelum masuk itu, kita harus mengetahui dulu pengukuran sudut dalam satuan derajat dan radian. Nah, dalam trigonometri ini kita harus menguasai pertama Pythagoras, yang kedua sudut yang sudah kita pelajari di SMP kelas 8. Nah, dalam lingkaran itu kan sudut dalam lingkaran itu satu putaran sama dengan 360 derajat ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kalau 1 derajat itu berarti 1/360 putaran, atau 1 putaran sama dengan 360 derajat. Nah, selain derajat, ukuran sudut yang lain itu ada radian. 1 radian atau tulis 1 rad itu sama dengan besar sudut pusat lingkaran yang menghadap pada pusat lingkaran sepanjang jari-jari lingkaran tersebut. Ya, jadi seperti itu. Lalu hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian. Nah, di sini ada busur PQ dengan pusat lingkaran M, sudutnya 180 derajat. Nah, ini dalam ukuran derajat sudut PMQ itu sama dengan 180 derajat. Dalam ukuran radian sudut PMQ itu sama dengan panjang busur PQ. Jadi panjang busur itu yang ini ya, panjang busur PQ per MP. MP itu adalah jari-jari, MP dan MQ itu jari-jari lingkaran. Sehingga panjang busur PQ sama dengan PR per R. PR itu rumus dari mana? Kalau rumus keliling lingkaran itu kan 2PR. Nah, karena ini setengahnya, sehingga 2 bagi 2, 1, sehingga hasilnya Pi R ini rumusnya. PR per R sama dengan Pi radian. Ya, dari gambar di atas diperoleh 180 derajat sama dengan Pi radian. Ya, gitu ya. Dengan demikian 1 derajat sama dengan Pi per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per Pi. Dengan pendekatan Pi itu mendekati 3,1459, sehingga dapat dinyatakan 1 derajat sama dengan 3,1459 per 180 radian sama dengan 0,017453 radian, atau 1 radian sama dengan 18 per 3,1459 ya, dan akhirnya sama dengan 57,296 derajat. Nah, sekarang kita contoh ya. Nyatakan ukuran sudut berikut dalam satuan radian, maksudnya seperti itu. Yang pertama 30 derajat, yang kedua 210 derajat. Ya, yang A 30 derajat. Tadi kan 1 derajat itu sama dengan berapa? 100 Pi per 180 radian, sedangkan 1 radian 180 per Pi ya. Nah, jadi kita pakai ini, yang Pi per 180. Sehingga 30 derajat sama dengan 30 kali Pi per 180, satuannya berganti radian atau singkat rad.
30 per 180 kita sederhanakan menjadi 1/6 pi radian. Sedangkan yang 210 derajat itu caranya sama. 210 kali pi per 180 radian sama dengan 7/6 pi radian. Nah, contoh yang kedua, ukuran sudut berikut ini dalam ukuran derajat. Jadi ini diketahui dalam bentuk pi atau radian, kita ubah ke derajat. Yang pertama 1/4 pi radian, dan yang B 5/9 pi radian. Nah, tadi kan apa 1 radian? 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi, sehingga 1/4 pi radian itu sama dengan 1/4 dikali 180 derajat sama dengan 45 derajat. Nah, jadi 1/4 itu sama dengan 45 derajat. 5/9 pi radian itu sama dengan 5/9 dikali 180 derajat. 180 kita bagi dengan 9, hasilnya 20. 20 kali 5, 100 derajat. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa coba sebagai latihan. Sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri dari suatu sudut segitiga siku-siku. Nah, perhatikan segitiga siku-siku A, B, C. Siku-sikunya di C ya. A seberangnya itu kita namakan A kecil, B kita namakan B kecil seberangnya, C juga C kecil. Jadi untuk penamaan A, B, dan C untuk titik itu hurufnya harus besar, sedangkan untuk panjang sisi itu hurufnya harus kecil, gitu ya. Dan ini adalah sudutnya, kita namakan alfa. Jadi nanti dalam penamaan sudut nanti ada alfa, beta, gamma, dan theta. Itu pelambangan sudut. Nah, ini kita fokusnya terhadap sudut A. Jadi kita dari sini lihatnya ya, sisi A di depan ini ya, depannya ini. Sisi A disebut sisi depan sudut A. Sedangkan sisi B itu sampingnya A, nah kan ini A, B nya sini, jadi dia di samping. Sisi C itu sebagai sisi miring atau hipotenusa. Jadi ini sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Berdasarkan keterangan dan gambar di atas, perbandingan trigonometri sudut A itu sama dengan, kita lihat, sin alfa itu sama dengan sin di depan sudut alfa per sisi miring. Jadi sisi di depan sudut alfa itu A, sisi miringnya C, A per C, atau biasanya kita singkat sin itu dmi, depan per miring. Sedangkan untuk cos itu samping per miring ya, sampingnya B, miringnya C, yaitu B per C, atau biasanya cos itu singkat sami, samping per miring. Tangan juga demikian, tangan itu depan per samping, depannya A, sampingnya B, sehingga A per B. Tangan itu desa atau desam ya, itu ya. Nah, untuk kosekan itu kebalikan dari sin, sehingga kalau sin di depan per miring, kosekan miring per depan sama dengan C per A. Sedangkan sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cos sisi samping per sisi miring, sedangkan kalau sekan sisi miring per sisi samping, yaitu C per B. Kotan alfa sama dengan sisi samping per sisi depan sama dengan B per A. Nah, jadi sin itu kebalikannya kosekan, cos itu kebalikannya sekan, tangan itu kebalikan dari kotang alfa. Seperti itu. Kita masuk ke contoh. Pada segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisinya A 3 cm, B 4 cm, dan C 5 cm. Nah, ini triple Pythagoras yang kita pelajari di SMP ya. Carilah nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut A. Nah, sini. Oh iya, kita kembali sini dulu. Ini depan itu karena kita lihatnya dari sisi A. Kalau dari sisi B, berarti depannya itu bukan A, tapi B.
lihat depannya B ya, sampingnya A, miringnya tetap C. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya kembali lagi ke soal. AC 4 cm, BC 3 cm, dan AB 5 cm, dan di sini alfa. Jadi kita lihat sudutnya dari sisi A. Nah, sin alfa itu sama dengan tadi apa? Demi, depan per miring. Depannya ini A, miringnya C. Jadi A per C sama dengan 3/5. Cos alfa, cos itu apa? Sami, samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5, jadinya 4/5. Kemudian tangan alfa, tangan itu depan per samping atau desa. Depan per samping, depannya 3, sampingnya 4, sehingga tangan alfa sama dengan 3/4. Kosekan alfa itu sama dengan mi d, miring per depan, atau kebalikannya dari sin. Mudahnya begitu saja. Jadi C per A sama dengan 5/3. Sekan kebalikannya dari cos. Nah, ini maaf, ini B harusnya. Nah, ini harusnya B ya, 5/4. Sedangkan kotan alfa sama dengan B per A sama dengan 4/3. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sudut-sudut istimewa. Ya, ini sudut-sudut istimewa itu hanya ada 5 pokoknya. Pokok dari sudut istimewa itu ada 5, yaitu 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Sin alfa, alfanya berapa kita lihat? 0. Sin 0, 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Cos 0, 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, dan cos 60 setengah, serta cos 90, 0. Tangan 0, 0, tangan 30 1/3 akar 3, tangan 45 1, dan tangan 60 itu akar 3, serta tangan 90 tidak terdefinisi. Nah, jadi untuk menghafalkan itu, saran saya hanya sin saja. Lihat, sin dia itu naik 0, setengah, setengah akar 2, setengah 3, lalu 1. Kalau cos itu menurun dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kalau tangan itu dia adalah perbandingan dari sin per cos. 0/1, 0, setengah per setengah akar 3, 1/3 akar 3, setengah akar 2 per setengah akar 2, 1, dan setengah akar 3 per setengah akar 3, serta 1/0 tidak terdefinisi. Contoh 4, hitunglah nilai dari sin 30 plus cos 45, dan tangan 1/4 B min cos 1/3 B. Nah, tadi sin 30 berapa? Setengah. Cos 45 setengah akar 2. Jadi setengah plus setengah akar 2 sama dengan setengah. Karena ini sama-sama ada setengah, setengahnya kita keluarkan, sehingga setengah kurang buka 1 plus akar 2. Jadi seperti ini. Tidak usah dikonversi menjadi desimal. Biasanya dalam bentuk akar sudah cukup. Kemudian tangan 1/4 B. Nah, ingat tadi yang radian, 1/4 B itu sama dengan 1/4 kali 1/90 per B. Jadi 1/90/4 sama dengan 45. Jadi tangan 45 sama dengan 1, serta cos 45 juga sama dengan setengah. Bentar, oh bukan, cos 1/3 B, 1/3 B itu cos 60. Cos 60 itu sama dengan setengah, jadi 1 kurangi setengah sama dengan setengah. Ya, jadi untuk hari ini sebentar sedemikian. Silakan kerjakan latihan saya sertakan di bawah di link deskripsi. Kerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Nah, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa agar kita paham apa yang kita pelajari
Assalamualaikum warahmatullahi